apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Konsumen Indeks Masyarakat Indonesia tercatat tumbuh hingga Juni 2021. Dalam jumpa persnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan indeks keyakinan konsumen berada di angka 107,4, jauh melampaui angka awal pandemi April 2020 yang berada di angka 84,8. Sri Mulyani juga menjelaskan angka penjualan mobil dan retail serta penerimaan negara tercatat mengalami kenaikan. Ya. Tren pemulihan ekonomi domestik kita juga seiring dan sama dengan yang terjadi di level global. Kalau kita lihat hingga semester 1, yaitu Januari hingga Juni, dan terutama di kuartal kedua, terlihat pemulihan ekonomi Indonesia mengalami momentum percepatan yang cukup tinggi. Aktivitas di bidang konsumsi dilihat dari berbagai indikator menunjukkan suatu akselerasi yang sangat-sangat kuat. Pertama, indeks keyakinan konsumen sampai dengan Juni itu 107,4. Indeks ini sejak April sudah ada di dalam zona optimis, yaitu di atas 100. Jadi April, Mei, Juni itu adalah kuartal kedua terus-menerus selalu pada zona optimis. Dan bahkan ini sudah melampaui level April 2020 yang waktu itu indeks keyakinan masyarakat di 84,8 karena waktu itu terjadi penutupan ekonomi kita. Jadi ini adalah suatu recovery, baik rebound karena baseline-nya rendah maupun karena memang masyarakat sudah mulai menunjukkan optimismenya pada kuartal kedua, April hingga Juni. Dan indeks keyakinan konsumen ini muncul dalam bentuk kemudian aktivitas konsumsi. Dan ini tertangkap oleh penjualan retail kita. Indeks penjualan retail hingga bulan Mei melonjak di level 225,6 atau naik 14,7% year on year. Masyarakat atau konsumen yang memiliki optimis atau keyakinan atau confident kemudian melakukan kegiatan konsumsi yang tertangkap pada penjualan retail. Nah, ini yang kita harus perhatikan, tentu confidence konsumen sangat dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi, termasuk COVID ini. Kemudian juga terlihat pada penjualan mobil secara retail pada bulan Juni, yang sekali lagi menunjukkan kenaikan 120% dibandingkan tahun lalu, atau bahkan dibandingkan bulan Mei masih ada kenaikan 2,5% month to month. Ini berarti sekali lagi tadi konsumen yang optimis dan confidence kemudian melakukan kegiatan konsumsinya, dan ini nanti sangat terpengaruh atau sangat memberikan dampak pada kegiatan ekonomi secara luas. Di sisi lain, pemerintah juga mendukung pemulihan ekonomi. Realisasi belanja negara APBN kita hingga semester 1 42,5% dari target APBN, atau ini berarti naik 9,4% year on year dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas produksi sektor swasta hingga Juni 2021 terlihat menggeliat dan
mengalami kenaikan. Dalam catatan Menteri Keuangan Sri Mulyani, penggunaan listrik untuk industri dan bisnis mengalami kenaikan. Begitu pula dengan konsumsi semen dan aktivitas ekspor-impor hingga Juni 2021 mengalami kenaikan. Di sisi investasi atau produksi, ini terlihat juga tren yang sama. Kegiatan produksi dan bahkan investasi tidak hanya dari modal kerja, tapi juga dari capital spending atau belanja modal di level investasi atau masyarakat menunjukkan kenaikan. Pertama untuk PMI manufaktur bulan Juni mencapai 53,5. Ini adalah zona ekspansif. Dan kalau kita lihat memang sedikit menurun sedikit dari rekor tertinggi di bulan Mei, tapi saya agak khawatir ini angkanya. Disebutkan turun sedikit dari rekor tertinggi 55,3. Ya, 55,3 bulan Mei. Ini sekarang 53,5. Jadi menurun sedikit dibandingkan bulan Mei. Namun ini juga merupakan suatu zona optimis atau ekspansi. Di mana ekspansinya kalau kita lihat bahkan sejak 8 bulan berturut-turut, yaitu bulan November tahun lalu. PMI kita ada di zona ekspansif. Ini berarti mesin dari gerakan atau kegiatan sektor manufaktur sudah mulai memanas atau meningkat, dan itu adalah tanda-tanda positif bagi sektor produksi. Dan ini juga terlihat dari indikator penggunaan listrik. Penggunaan listrik untuk sektor industri dan bisnis, dua-duanya menunjukkan kenaikan yang sangat meyakinkan, yaitu 26,1% untuk sektor industri dan 14,5% untuk sektor bisnis. Ini adalah sektor aktivitas produksi yang tergambarkan dan konsisten dengan tadi kondisi kegiatan di manufaktur dan kegiatan masyarakat yang melakukan aktivitas untuk konsumsi yang kemudian meningkatkan konsumsi listrik di sektor bisnis. Ini biasanya termasuk mal-mal atau pusat pertokoan. Dari sisi konstruksi juga menunjukkan penggunaan semen yang meningkat tumbuh 17,6%. Pertumbuhan tahunan year on year 17,6, dan ini menunjukkan tren positif sejak bulan Maret yang lalu. Dari sisi eksternal, kegiatan ekspor kita tumbuh sekali lagi di bulan Juni 54,5%. Ini pertumbuhan di atas 50% berturut-turut dari bulan April. Bahkan kalau kita lihat month to month, tahun bulan Mei yang lalu yang juga tumbuh di atas 50%, sekarang tetap tumbuh di atas 50%, atau Juni tumbuh tetap di atas 50%, maka kenaikan dari Mei ke Juni adalah 9,5%. Impor kita juga menunjukkan kenaikan yang cukup besar, terutama untuk bahan baku dan barang modal. Impor secara total tumbuh 60% year on year atau 21% month to month, dan impor bahan bakunya bahkan meningkat 72,09% dan barang modal 43,4%.
Banyaknya pasien isolasi mandiri di Kota Malang membuat relawan yang tergabung dalam Malang Koperasi Kreatif Boys bergerak untuk membantu menyediakan makanan siap saji, vitamin, dan sembako kepada pasien isolasi mandiri yang membutuhkan. Menurut Yanti, Ketua MKKM, aktivitas tim yang merupakan para pelaku UMKM, terutama yang bergerak di bidang kuliner, yang tergerak untuk membantu pasien isolasi mandiri di daerah Malang. Gerakan yang kita lakukan bersama teman-teman anggota Malang Koperasi Kreatif Boys MKKM di bawah lintas jejaring komunitas Malang Creative Vision atau MCF, ini sebetulnya gerakan yang sifatnya itu adalah spontanitas karena kepedulian terhadap pandemi, terhadap masa sekarang yang sangat berat, terutama yang dialami oleh teman-teman yang lagi isoman. Jadi kemarin itu karena anggota kita itu adalah sebagian besar pelaku kuliner yang mempunyai usaha di bidang makanan. Jadi kemarin saya ada ide bersama teman-teman itu bagaimana kalau kita membuka sebuah dapur umum. Tapi jangan dibayangkan ini dapur umumnya adalah dapur umum yang seperti dapur umum sebagaimana biasanya, tapi dapur umumnya betul-betul dapur para UMKM yang menjadi anggota koperasi kami yang bersedia dan rela untuk dijadikan tempat memasak untuk suplai makanan matang untuk para isoman. Jadi betul-betul membantu para isoman untuk suplai makanan matang yang sifatnya adalah makanan sehat, kemudian gratis, tidak dipungut biaya, baik itu makanannya maupun ongkirnya betul-betul kita gunakan donasi untuk mereka. Itu sih Mas yang sedang kita lakukan. Kalau ingin berpartisipasi, bisa mendaftar langsung. Kebetulan saya sebagai kontak personnya, Ibu Yanti, saya nomor HP saya 081 3333 06767. Itu bisa mendaftar ke saya langsung dengan memberikan screenshot-nya, bukti swab-nya atau foto, kemudian memberikan nama, nomor HP, terus anggota isoman dalam satu keluarga itu berapa orang, kemudian apa yang dibutuhkan, mau suplai makanan matang, atau mau sembako, atau vitamin, atau susu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing keluarga yang sedang isoman itu. Jadi kami memang betul-betul kepingin bahwa donasi ini memang sangat diperlukan mereka dan tepat sasaran. Kalau kadang-kadang kami juga melakukan semacam komunikasi di awal. Jadi mereka kadang-kadang makanan sudah disuplai warga, Ibu. Kami hanya memerlukan sembako atau susu atau telur. Nah, itu ada komunikasi semacam itu. Selamat kepada Fakultas Teknologi Pertanian yang mewakili UB berhasil lolos evaluasi Kemendikbudristek tentang reformasi birokrasi. Dekan FTP UB Profesor Imam Santoso menyampaikan, FTP akan terus melakukan continuous improvement di 6 aspek penilaian agar pada evaluasi dari Kemenpan RB, FTP UB bisa lolos dan menjadi unit kerja yang berzona integritas, birokrasi bersih, melayani. Fakultas Teknologi Pertanian sejak ditunjuk kembali oleh Universitas Brawijaya untuk mewakili UB dalam rangka meraih unit kerja bebas korupsi BBK, kita terus melakukan continuous improvement, perbaikan dalam berbagai hal, at least pada 6 komponen perubahan. Itu kita perbaiki, manajemen perubahan kita perbaiki, tata kelola kita perbaiki, kemudian dalam pencapaian prestasi terus kita dorong dan seterusnya. Nah, dari berbagai capaian-capaian tersebut, kemudian dengan recorder yang bagus, kemudian kita gunakan dasar untuk menyusun dokumen. Saya kira itu langkahnya. Tahun lalu juga FTP mewakili UB juga lolos dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud dan diajukan ke Menpan, dan juga seluruh perguruan tinggi tidak ada satupun yang lolos di Kemenpan. Tentu mungkin ada beberapa catatan-catatan dan itu terus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Jadi itu yang saya sebut dengan continuous improvement.
ada penilaian, tidak ada penilaian, ya terus kita lakukan perbaikan demi perbaikan, dokumentasi yang lebih baik, capaian prestasi yang makin baik, uniqueness, ada hal-hal yang unik yang terus diinovasikan, yang terus dikontribusikan dalam tata kelola Fakultas Teknologi Pertanian. Biasanya ada beberapa tahapan nanti yang akan diinformasikan, akan dilakukan review kembali di internal, persiapan-persiapan di level kementerian, di Kemendikbud, nanti mereka yang sudah lolos, karena cukup banyak yang tidak lolos juga ini, jadi hampir separuh lebih barangkali yang tidak lolos, saya juga cukup kaget itu, artinya termasuk yang tahun lalu lolos pun sekarang tidak lolos, jadi betul-betul dinamikanya sangat tinggi. Karena itu kita terus melakukan persiapan-persiapan, komunikasi dengan inspektorat, terus beberapa langkah-langkah strategik apa yang memang harus kita siapkan. Intinya ini kan sebuah proses berkelanjutan ya. Jadi mau dinilai mau tidak dinilai, ya sudah kita terus lakukan peningkatan tata kelola yang makin baik, seluruh prestasi itu terdokumentasi dengan baik, kemudian reward and punishment harus berjalan dengan baik, sistem pengawasan itu juga berjalan dengan baik, dan terus kita menciptakan inovasi-inovasi untuk memberikan yang terbaik. Kalau itu dilakukan, saya kira maka mau ada penilaian, tidak ada penilaian, ya kita tetap go ahead jalan dengan bagus ke depan. Sebagai bagian dari Universitas Brawijaya, FTP akan terus bersinergi dengan fakultas gitu ya, fakultas yang lain untuk bersama-sama tumbuh dan berkembang dan makin maju, makin bereputasi dengan tata kelola yang makin baik. Karena intinya sebenarnya reformasi birokrasi itu kan bagaimana kita melakukan tata kelola yang makin baik, menghasilkan prestasi terbaik gitu kan, dengan sistem reward and punishment yang baik, dan dengan terus melakukan inovasi-inovasi. Ketua Reformasi Birokrasi UB, Profesor Unti Ludikdo menyampaikan bahwa timnya akan terus kawal evaluasi zona integritas FTP UB tahap pertama. Unti Ludikdo juga menambahkan masih ada tahapan penilaian selanjutnya di Kementerian PAN-RB. Ini sebenarnya belum final ya, Mbak Mika ya, ini belum final karena masih ada tahapan lagi yang nanti di tahapan penilaian dari Kementerian PAN dan RB itu yang perlu kita pahami bersama. Namun apapun perlu kita syukuri karena ini merupakan satu langkah pencapaian, gitu ya, langkah pencapaian yang tidak semua institusi yang dinilai oleh internal kementerian, gitu ya, internal kementerian pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi itu berhasil lulus di dalam tahapan ini gitu ya, dan kita wajib syukuri karena ini salah satu UB gitu ya, itu salah satu institusi yang berhasil gitu ya lulus ke tahapan berikutnya. Ini mengulang apa yang sebenarnya kita capai pada periode sebelumnya ya, tahun yang lalu ya, kita juga lulus sampai di penilaian kementerian dan kemudian diajukan di Kementerian PAN dan RB. Mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan kalau yang lalu kita belum berhasil mencapai predikat wilayah bebas dari korupsi gitu ya, yang tahun ini mudah-mudahan gitu ya kita mencapai itu ya. Dalam hal ini gitu ya, UB ya direpresentasikan oleh Fakultas Teknologi Pertanian gitu ya, karena memang tahapannya itu penilaiannya berdasarkan suatu unit kerja di suatu perguruan tinggi begitu ya, dalam prosesnya ini, karena ini menjadi satu bagian dari program di reformasi birokrasi UB ya. Satu aktivitas kolektif yang melibatkan tim reformasi birokrasi di UB, kemudian juga jajaran pimpinan di UB, dan tentu saja teman-teman yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian gitu ya. Yang di Teknologi Pertanian sendiri juga ada tim yang menangani ini, yaitu tim zona integritas tingkat
fakultas, ya. Nah, itu yang kita lakukan, dan komunikasi terus berjalan, ya. Komunikasi intens kita lakukan antara tim reformasi birokrasi di UB dengan tim zona integritas di Fakultas Teknologi Pertanian. Oximeter atau pulse oximetry adalah alat yang berguna untuk mengukur saturasi oksigen atau tingkat oksigen dalam darah. Namun, bagaimana cara kita mengetahui bahwa oximeter yang sudah dibeli sudah akurat atau belum? Berikut penjelasan Dr. Ayunda Dewi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Ini pertanyaan yang mungkin memang lagi banyak dicari ya, bahkan kalau ke search engine-nya Google sudah ada gitu keyword-nya. Cuman mungkin yang perlu saya garis bawahi di sini bukanlah palsu dan aslinya, tapi keakurasiannya. Itu yang membedakan. Jadi sebenarnya kalau dikatakan oximeter itu palsu atau asli, sebenarnya nggak ada palsu dan asli gitu. Jadi merek apapun, selama dia memenuhi standar dari oximeter ya, kalau seperti ini, mau warna macam-macam, mau masih ada yang modelnya ada panda dan sebagainya gitu ya. Intinya asalkan dia memang sesuai kaidah penggunaannya, yaitu tetap berlaku sebagai oximeter yang memang valid. Cuman memang kita bicara dengan keakurasiannya. Nah, bagaimana membedakannya? Itu yang mungkin jadi dilema. Jadi kalau misal cara-caranya orang-orang biasanya pakai yang di video yang beredar ya, menggunakan pensil, saya kira salah. Karena kita kan menggunakan ini sebenarnya untuk mengukur saturasi di ujung jari gitu. Jadi cuman ya kalau mau membedakan silahkan dipencet aja. Nah, dibandingkan bisa dua merek gitu ya dengan satu jari yang sama gantian seperti apa begitu. Nah, yang jadi dilema lagi mungkin di sini beberapa merasa bahwa pasien ini udah kondisinya kesadaran menurun gitu ya. Kok dibilang saturasinya bagus 99. Nah, jadi gini, kita harus memahami dulu cara kerjanya dari pulse oximetry ini. Nah, pulse oximetry dia itu kan berusaha untuk, ini ada kelihatan warna merah ya, kalau mungkin kelihatan teman-teman di punya masing-masing. Nah, cahaya merah ini dia akan terserap gitu ya, dan akan melihat bagian dari darah arteri yang di ujung-ujung jari. Nah, jadi kita bisa melihat saturasi kadar oksigen yang ada di ujung jari atau di perifer, arteri perifer istilahnya. Nah, dengan cahaya merah ini dia akan bisa mengetahui kadar oksihemoglobin, kadar oksigen dalam hemoglobin yang terikat hemoglobin darah di situ. Ketika dia memang kondisi baik gitu ya, normalnya akan 98, 99, 100 gitu. Seringnya 99 aja sih. Nah, terus kalau misal kondisinya ada beberapa kekurangan dari alat ini. Apa itu? Jadi gini, misal terjadi perfusi, gangguan perfusi. Jadi misal kondisi shock maksudnya itu ini ya, aliran darah tidak sampai ke sel yang ujung-ujung bahkan, karena memang berusaha untuk maintain kondisi tubuh yang di bagian sumbu tubuh gitu, memang ke organ-organ vital. Artinya sama seperti ketika kita demam tinggi gitu ya, jadi kan ujung-ujung jarinya jadi kerasa agak dingin gitu ya. Nah, itu memang terlihat kurang valid memang. Kenapa? Karena dia jadi kurang sensitif melihatnya, karena kan dia butuh peredaran darah yang lancar gitu ya, denyut nadi yang adekuat juga untuk bisa mengeceknya. Misal saya klik di sini,
pada kondisi saat ini dengan ini ya, cara penggunaan yang tepat, maka saturasinya itu sekitar, menunggu dulu ya. Dia jadinya butuh waktu. Dan ini mungkin perbedaan satu merek dengan merek lainnya, itu dalam waktunya. Jadi kalau misal merek yang nggak bagus, kadang itu memang akurasinya lebih cepat ya, dan lebih tepat, dalam waktu yang cukup singkat bisa langsung mendeteksi. Ini saturasi saya 97 naik ke 98. Dengan nadinya 75, itu naik turun ya. Tergantung dari kita mungkin dalam kondisi misal habis berlari akan lebih cepat nadinya. Nutrisi makanan yang baik sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga imunitas, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Masyarakat mengkonsumsi suplemen dan multivitamin seperti vitamin C, vitamin D, dan zinc yang diyakini mampu meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan virus. Namun ternyata suplemen makanan ini bukan yang utama. Berikut penjelasan ahli gizi UB Dr. Fajar Ari Nugroho. Ya, terima kasih Mbak. Jadi yang paling prinsip untuk penyakit infeksi itu adalah pemenuhan gizi secara umum. Jadi suplementasi sifatnya seperti yang sekarang berkembang di masyarakat seperti penggunaan vitamin C, kemudian penggunaan vitamin D, kemudian zinc, itu semuanya sifatnya adalah supplemented. Jadi itu adalah tambahan. Jadi selama sistem imun itu bekerja, yang paling penting dibutuhkan itu sebenarnya kalau dalam konteks gizi dan makanan adalah energi. Jadi sekali jika seseorang sudah terinfeksi COVID-19 misal, salah satu penyakit infeksi, maka tujuan utama pemenuhan gizi itu bukan suplementasinya, tapi yang paling penting adalah pemenuhan kebutuhan kalorinya. Jadi kalau seseorang kalorinya turun, maka kinerja imunitasnya akan turun. Nah, jika sudah dilakukan pemenuhan kebutuhan kalori yang optimal, yang paling baik, baru suplementasi bisa bekerja dengan baik. Tanpa pemenuhan energi yang cukup, maka suplementasi itu sia-sia gitu. Nah, ternyata setelah direview lebih dalam pada sumber ini disebutkan bahwa sebenarnya konteks pemenuhan zat gizi utamanya yang nggak jalan gitu. Jadi orang dengan COVID yang mungkin isoman di rumah ya, kalau yang di rumah sakit pasti pemenuhannya akan optimal karena dia dimasukkan melalui vena ya, melalui infus dan sudah diukur per jamnya harus sekian-sekian. Tapi kalau yang di rumah seringkali orang justru berfokus pada suplementasi. Dan ingat bahwa selama kita bisa makan sebenarnya suplementasi itu tidak diperlukan. Jadi kalau kita bicara sesuai dengan rekomendasi penanganan penyakit infeksi, biasanya kebutuhan energi itu sekitar 50-60% itu harus terpenuhi. Jadi kalau misalnya katakanlah kebutuhan harian kita itu, kita ambil contoh ini aja ya, 1.200, maka 60%-nya harus kita makan. Nah, biasanya dalam keadaan infeksi kan suhu badan naik. Kemudian infeksi itu juga membuat asam lambung juga naik. Kemudian dia juga membuat detak jantung sekaligus tekanan darah akan naik. Kemudian nafas juga akan menjadi lebih cepat ya. Karena itu sebenarnya penanda bahwa tubuh itu membutuhkan banyak energi, banyak makanan. Nah, tapi sayangnya ketika awal-awal infeksi biasanya kenaikan-kenaikan metabolisme ini mengakibatkan seseorang itu susah untuk makan. Nah, sehingga tidak bisa 100% dia mengkonsumsi total kalori yang dia butuhkan. Nah, setidaknya 50-60% harus masuk. Gimana cara mengukurnya? Tentu saja akan sulit kalau dikerjakan secara mandiri ya, tapi mungkin secara sederhana panduannya bahwa jika seseorang biasa makan misalnya sehari itu 3 kali, setidaknya 1,5 kalinya harus dimakan untuk memenuhi 50-60% total kalori. Ingat bahwa pemenuhan 50-60% total kalori ini akan membantu tubuh melawan virus ya. Jadi ini yang pertama terkait dengan total kalori. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat bagian-bagian dari kalori itu yang paling penting tentu saja yang harus masuk adalah lemak ya Mbak ya. Jadi orang dengan
kalau kita ingin mendapatkan kalori dalam jumlah yang besar, tapi makanannya itu kecil, yang nanti tidak akan mengganggu seseorang untuk makan sedikit, tapi kalorinya bisa besar, itu lemak yang harus jadi target utama dulu. Jadi kita nggak bisa melepaskan lemak dari protein. Jadi makanan yang berlemak biasanya ada proteinnya. Nah, tentu saja kalau melihat dari ini, maka porsi makan harus diutamakan yang berprotein dan mengandung lemak. Nah, jadi apakah itu nanti akan ada pengaruh dengan penyakit-penyakit penyertanya? Untuk sementara yang perlu dihadapi adalah penyakit infeksinya dulu. Penyakit penyertanya nanti berangsur bisa ditangani setelah infeksinya bisa turun. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.